Ayo, serang aku. Sesuai adat, aku jadi milikmu. Haruskah tradisi seperti itu diteruskan? Haruskah? Itu tradisi yang turun-temurun yang selalu kita jalankan, Nyi. Kita tidak mungkin merubah dan kita tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Adu tanding untuk memperebutkan gadis yang mereka impikan. Aku kira pilihan tepat untuk bangsa siluman ular seperti kita. Tradisi adu tanding seperti ini busung dada bagi yang menang, tapi akan hancur di dada bagi yang kalah dan tersingkir. Itulah tradisi para lelaki sejati. Tapi saya tidak setuju dengan tradisi ini. Saya akan pergi melihat dunia lain. Saya akan melihat peradaban bangsa manusia tetangga kita. Ya, memang manusia dan kita itu berbeda, Nyi. Ya, kita dengan manusia memang berbeda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat yang baik dari mereka. Kenapa, Resti? Ibu, Resti lega dengan pendirian ibu. Pendirian ibu yang mana? Tidak setuju dengan pertandingan adu tanding untuk memperebutkan gadis pujaan, Bu. Berarti kamu diam-diam menguping pembicaraan ibu dengan bopomu. Iya, Bu, maafkan Resti. Lalu hanya untuk itu saja kamu mencegat ibu? Tidak, Bu. Lalu? Mungkin Resti bisa mengantar ibu untuk melihat apa yang ibu inginkan. Berarti kamu diam-diam sudah mendahului ibu ya? Kamu lebih dulu mengamati manusia? Iya, Bu. Mari ikut Resti. Siang, Bos. Selamat siang. Siang, Bos. Bagaimana? Semuanya beres? Beres, Bos. Itu rumahnya? Iya, Bu, itu rumahnya. Yang mana, Bram? Yang mana namanya, Bram? Belum kelihatan. Tapi sebentar lagi kalau mandor kebun itu sudah ada di sana, si Bram pasti akan segera keluar. Mandor kebun? Iya, yang di sana itu, yang pakai topi itu, Bu. Apa sudah siap semuanya? Beres, Bos. Ternyata kamu sudah lebih jauh melangkah ya. Kamu sudah tahu kapan Bram itu muncul dan kamu sudah kenal dengan orang-orang di sana itu. Sudah lama saya mengamatinya, Bu. Orangnya baik. Pulang!
ular! Ada ular, Pak! Hah? Ayo kita bantu dia. Ada ular! Ambil senjata. Mana ularnya ya? Ayo. Pak, di sini ada ular, Pak! Mana ularnya Di mana? sini, Pak! Mana ularnya? Di sini, Pak! Di sini, Pak! Ayo. Tadi ularnya di sini. Cari. Ayo cari. Awas, hati-hati. Iya, iya. Wah, gigit. Nah, itu dia, Pak! Ayo sana. Mana? Kejar. Ayo, ketum. Kamu dari sana. Hah? Itu Sanca Soca. Mereka pasti membunuhnya. Kenapa dia di situ? Mau apa dia? Ayo kepung. Itu dia, Pak! Itu dia tuh. Ayo. Biar Itu. kita tembok. Cepat. Biar kita tembok. Cepat. Ayo sana. Wah, Sanca Soca pasti mati. Pasti mati. Ayo keluar, lari cepat. Itu Bram, Bu. Itu yang namanya Bram. Awas, bagaimana sih, Hati? Awas! Ini ularnya. Benar! Aduh, awas. Iya. Tarik nih ularnya, tarik. Cepat. Itu aja. Hei, ada apa ini? Ular bos. Itu saja. Bos, itu saja, Bos. Jangan dibunuh. Tapi bos, ular ini cukup besar. Harus dibunuh. Iya, Bos. Iya, Saya Pak. bilang jangan dibunuh. Kenapa ular itu dibiarkan pergi, bos? Dia muncul dari samping rumah. Dan dia sangat berbahaya, bos. Tapi ular itu tidak mengganggu siapapun juga, termasuk kalian. Apa salahnya kita hidup berdampingan? Dengar, Bu. Ibu dengarkan apa yang dikatakannya? Resti, Ibu akan merasa sangat bahagia kalau kamu bisa menjadi istri Bram. Cepat Resti, kamu cari jalan agar bisa berkenal dengan Bram. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Semua laki-laki jatuh cinta kepadamu. Kamu yang cantik, kamu yang seksi. Ayo, joget. Jangan makan terus. Manis senyum. Sebentar. Maaf Pak, bagaimana kalau Den Bram bisa turun bersama kami? Silakan turun untuk memeriahkan suasana. Bagaimana Den? Bagaimana Pak? Ma? Ya, ayo Bram. Kalau perlu Bapak ikut turun. Papa nggak usah. Biar Bram aja ya. Ya sudah. Ayo silakan. Memang aku cinta. Memang Silakan bos. Ayo. Ani, sekarang tolong kau temani si bos dulu untuk joget. Ya? Oke deh, boleh. Ayo silakan. Mari Pak. Ayo, silakan. Silakan bos. Ayo semuanya, ayo. Ayo semuanya joget. Ini kesempatanmu Resti. Ayo cepat dekati dia. Iya, Bu. Mohon restu. Iya. Kamu pasti berhasil Resti. Kamu pasti berhasil memikat hatinya. kepadamu. Cinta kepadamu. Masa sih? Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis senyummu. Manis senyummu. Gula kali. Biasa kau lelaki jatuh cinta kepadaku. Cinta kepadaku. Bram. Resti, Bramasto. Resti. iya. Nama yang bagus. Jarang didengar, tapi cukup unik. Bisa kita turun? Kita nari? Saya tidak bisa menari. Oh, jangan khawatir. Saya juga tidak bisa menari. Ayo. Ayo.
lagi jatuh cinta kepadamu. Cinta kepadamu. Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis senyummu. Manis senyummu. Iya, anakku. Mudah-mudahan dia akan menjadi jodoh. Biasa kaum lelaki jatuh cinta kepadaku. Cinta kepadaku. Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis senyummu. Manis senyummu. Masa iya Manis senyummu. aku tak percaya. Manis senyummu. Aku tak percaya. La 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 la. Ayo, serang aku. Sesuai adat, aku jadi milikmu. Haruskah tradisi seperti itu diteruskan? Haruskah? Itu tradisi yang turun-temurun yang selalu kita jalankan, Nyi. Kita tidak mungkin merubah dan kita tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Adu tanding untuk memperebutkan gadis yang mereka impikan. Aku kira pilihan tepat untuk bangsa siluman ular seperti kita. Tradisi adu tanding seperti ini busung dada bagi yang menang, tapi akan hancur di dada bagi yang kalah dan tersingkir. Itulah tradisi para lelaki sejati. Tapi saya tidak setuju dengan tradisi ini. Saya akan pergi melihat dunia lain. Saya akan melihat peradaban bangsa manusia tetangga kita. Ya, memang manusia dan kita itu berbeda, Nyi. Iya, Bagaimana? Aku masih belum boleh mengantar kamu sampai ke depan rumah kamu. Iya, Bram. Sampai di sini saja, seperti biasanya. Jadi kapan aku bisa ketemu sama kedua orang tuamu atau saudara-saudara kamu? Jangan sekarang, Bram. Kalau kupaksa bagaimana? Bram, aku dan keluargaku belum siap menerima kamu. Apa boleh buat? Ya sudah. Maaf, Bram. Kalau sampai saat ini, aku juga belum bisa memperkenalkan kamu pada keluargaku.
Kamu pasti malu karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Aku tidak peduli. Dari keluarga mana kamu berasal, Resti. Bagaimanapun keadaan keluarga kamu, aku tetap mencintaimu, Resti. Pasti tempat tinggal kamu tidak jauh dari gang tadi. Apa boleh buat? Aku harus menemukan tempat tinggal kamu. Ibu kenapa kesini? Jangan pulang, Resti. Cepat susul Bramasto. Cepat susul Bramasto dan tetaplah bersamanya kalau kamu tidak mau. Sesuai adat, aku jadi milikmu. Haruskah tradisi seperti itu diteruskan? Haruskah? Itu tradisi yang turun-temurun yang selalu kita jalankan, Nyi. Kita tidak mungkin merubah dan kita tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Adu tanding untuk memperebutkan gadis yang mereka impikan. Aku kira pilihan tepat untuk bangsa siluman ular seperti kita. Tradisi adu tanding seperti ini busung dada bagi yang menang, tapi akan hancur di dada bagi yang kalah dan tersingkir. Itulah tradisi para lelaki sejati. Tapi saya tidak setuju dengan tradisi ini. Saya akan pergi melihat dunia lain. Saya akan melihat peradaban bangsa manusia tetangga kita. Ya, memang manusia dan kita itu berbeda, Nyi. Ya, kita dengan manusia memang berbeda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat yang baik dari mereka. Kenapa, Resti? Ibu, Resti lega dengan pendirian ibu. Pendirian ibu yang mana? Tidak setuju dengan pertandingan adu tanding untuk memperebutkan gadis pujaan, Bu. Berarti kamu diam-diam menguping pembicaraan ibu dengan bopomu. Iya, Bu, maafkan Resti. Lalu hanya untuk itu saja kamu mencegat ibu? Tidak, Bu. Lalu? Mungkin Resti bisa mengantar ibu untuk melihat apa yang ibu inginkan. Berarti kamu diam-diam sudah mendahului ibu ya? Kamu lebih dulu mengamati manusia? Iya, Bu. Mari ikut Resti. Siang, Bos.
Selamat siang. Siang, Bos. Abaikan tugas-tugas utamamu di kantor dan di pabrik. Maaf, Pak. Saya... Sudahlah, Bram. Paling tidak, Papa harus tahu siapa nama orang tua anak itu. Dan dia harus sederajat dengan kita. Kalau temanmu itu tidak sederajat dengan kita, hubungan kalian harus putus, Bram. Pak. Bram, pokoknya besok pagi-pagi sekali, Papa harus sudah mendapatkan nama orang tua anak itu dan di mana tinggalnya. Sekarang sudah malam. Papa mau tidur. Ma, nasihati dia, Ma. Iya, Pak. Bram, Mama kan sudah bilang, kalau cuma sekedar berteman saja tidak apa-apa, Bram. Tapi jangan jatuh cinta. Begini, Ma. Bisa kita bicara sebentar? Ma? Tuh, papamu sudah manggil, Bram. Begini, Ma. Aduh. Bram, apapun yang sudah menjadi keputusan papamu, Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, kamu istirahat ya. Kamu kelihatan lelah. Kamu mandi air hangat dan cepat tidur ya, Bram. Iya, Ma. Terpaksa. Besok pagi-pagi sekali, aku harus menemukan rumahmu, Resti. Harus. Bos. Seperti biasa, saya sudah bagi tugas di situ. Nanti kita ketemu lagi setelah makan siang di kantor, Baik. ya. Siap, Bos. Siap, Bos. Ini tugas rutin kalian. Laksanakan seperti biasanya. Cepat. Ayo, kerja. Ayo, kerja. Semuanya kerja. Ya, Pak. Mudah-mudahan cerita istriku tentang gadis cantik yang membuat dia bernama Bukopaya itu semua tidak benar. Pak, ternyata si Resti itu bukan perempuan biasa loh. Bukan perempuan biasa bagaimana? Iya, dia itu perempuan jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian bagaimana? Dia siluman ular, Pak. Siluman ular? Iya, Bapak perhatikan saja kulit di belakang telinganya. Kenapa dengan kulit di belakang telinganya? Ya, dia bersisik seperti ular. Ngawur kamu. Ini ngawur. Ya sudah, tapi kasihan Dembram kalau harus menikah dengan siluman ular itu. Udah tidur. Bisa saja apa yang dikatakan istriku salah. Tapi kalau melihat bagaimana Den Bram selalu berdua dan menjauh dari keramaian, tidak ada salahnya kalau aku selidiki siapa sebenarnya Resti yang datang ke pesta perkawinan anakku itu. Aku harus buntuti Bram. Tidak ada yang berubah. Pohon itu masih di sana pada tempatnya. Mobil tak bisa masuk, tidak masalah. Aku harus jalan kaki. Iya.
pasti ketukungan itu. Pasti dia ke sana, akan kususul. Goa. Ya, bawa. Mau apa kamu ke sini? Aku panggil. Panggil saja aku dipanggil. Ya. Ada apa? Kenapa kamu ke sini? Saya Bram. Saya Bram Nyepanggi. Ada apa nak Bram ke sini? Saya Mudah-mudahan nak Bram ke sini tidak untuk melihat adu tanding di sana. Di gua waktu gila. adu tanding. Ya, adu tanding untuk memperebutkan anak gadis Ki Sanca Yaksa oleh ketiga anak Ki Kobra Kalasan. Lihat itu. Mau lihat tradisi turun-temurun mereka? Tidak, tentu saja tidak. Ya, itu lebih baik. Bahkan kalau kamu ingin mendengar nasihat saya, lebih baik nak Bram kembali dan tidak meneruskan perjalanan. Iya, memang kalau melihat kenyataan dan keadaannya yang seperti ini, lebih baik saya membatalkan niat saya. Tapi saya sedang mencari Resti. Di mana Resti tinggal? Resti? Iya, Resti. Dia selalu minta pada saya diturunkan di depan sana tadi. Saya tidak tahu kalau ternyata di sini adalah wilayah ular dan tidak ada rumah satupun. Mudah-mudahan Resti yang kamu cari itu bukan Resti anak Ki Sanca Yaksa yang sedang diperebutkan oleh tiga kobra, anak Ki Kobra Kalasan itu. Tentu saja bukan. Resti yang saya cari bukan Resti ular. Dia itu... Tolong! Tolong! Itu seperti suara Mandorgator. Mari. Kenapa aku harus terjebak di sini? Makin dia mendekatiku. Tolong! Tolong! Tenang. Jangan bergerak dan jangan berteriak. Jangan sampai membuat para Sanca itu salah paham. Taruh tongkat perlahan. Kalian ingin melihat adu tanding kan? Silakan teruskan perjalanan kalian. Jangan ganggu orang ini. Ya, teruskan perjalanan. Biar aku yang mengurusnya. Ngapain kamu ke sini? Saya tahu dari sini. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tapi ular-ular itu... Pak Mandor, kalau ada yang Anda ketahui mengenai tempat ini, jangan bicarakan di sini. Saya tidak akan bertanggung jawab kalau sampai para Sanca itu datang kembali ke sini. Nah, Bram, kalau ingin meneruskan perjalanan, silahkan jalan lewat sana. Iya, Nyi. Terima kasih, Nyi. Ayo. Para Sanca dan para Kobra, pertandingan akan segera dimulai. Para Sanca dan para Kobra, adu tanding antara tiga Kobra, putra Ki Kobra Kalasan untuk memperebutkan putri Ki Sanca Yaksa segera dimulai. Ketiga para Kobra, putra Ki Kobra Kalasan akan berkelahi secara acak. Mulai. Ya. 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 Ya.
harus segera kabur begitu salah satu dari mereka dinyatakan menang. Iya, Bu. Siapkan dirimu. Biar kakakmu ibu yang urus. Iya, Bu. Pemenangnya adalah Kobra Agung. Dia berhak memenangkan Putri Kisancayaksa. Akhirnya Kobra Agung yang menang, Kakang. Ya, dan kini saatnya anugerah bagi yang menang. Iya, Kakang benar. Kamu telah memenangkan adu tanding, Kobra Agung. Kini saatnya kamu terima Resti anakku yang secara mutlak menjadi milikku. Silakan. Terima kasih. Kakang Yaksa, Resti hilang tidak ada di tempatnya. Kemana Resti? Tadi dia duduk di sini. Mana Restiku? Tadi dia di sana. Sanca, jangan mempermainkanku. Hah? Tidak, Kakang. Lalu mana? Resti calon menantu itu. Hah? Mana Nyi? Mana anak kita? Tidak tahu, Ki. Saya tidak tahu. Iya, Ki. Resti, mau kemana dia? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapapun akulah yang menolongmu dari pengejarmu. Siapanya sebenarnya? Lihat itu. Terima kasih, Nyi. Terima kasih telah menolong saya. Boleh saya tahu siapa namanya sebenarnya? Panggi. Panggil saja aku Nyi Panggi, Resti. Nyi Panggi tahu nama saya? Ya, aku tahu namamu. Aku juga tahu alasanmu kenapa kamu lari dari Kobra Agung, calon suamimu itu. Iya, Nyi. Saya memang lari dari Kobra Agung. Tapi tindakan saya ini didukung oleh ibu saya, Nyi. Kamu lari dari Kobra Agung karena kamu mencintai manusia, kan? Iya, Nyi. Berarti tidak salah lagi. Laki-laki yang bernama Brahmasto tadi datang ke sini karena mencarimu. Bram ke sini? Ya, ikut aku. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Ayo, serang aku. Sesuai adat
Haruskah tradisi seperti itu diteruskan? Haruskah? Itu tradisi yang turun-temurun yang selalu kita jalankan, Nyi. Kita tidak mungkin merubah dan kita tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Adu tanding untuk memperebutkan gadis yang mereka impikan. Aku kira pilihan tepat untuk bangsa siluman ular seperti kita. Tradisi adu tanding seperti ini busung dada bagi yang menang, tapi akan hancur di dada bagi yang kalah dan tersingkir. Itulah tradisi para lelaki sejati. Tapi saya tidak setuju dengan tradisi ini. Saya akan pergi melihat dunia lain. Saya akan melihat peradaban bangsa manusia tetangga kita. Ya, memang manusia dan kita itu berbeda, Nyi. Ya, kita dengan manusia memang berbeda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat yang baik dari mereka. Kenapa, Resti? Ibu, Resti lega dengan pendirian Ibu. Pendirian Ibu yang mana? Tidak setuju dengan pertandingan adu tanding untuk memperebutkan gadis pujaan, Bu. Berarti kamu diam-diam menguping pembicaraan Ibu dengan bopomu? Iya, Bu. Maafkan Resti. Lalu hanya untuk itu saja kamu mencegat Ibu? Tidak, Bu. Lalu? Mungkin Resti bisa mengantar Ibu untuk melihat apa yang Ibu inginkan. Berarti kamu diam-diam sudah mendahului Ibu ya? Kamu lebih dulu mengamati manusia? Iya, Bu. Mari ikut Resti. Siang, Bos. Selamat siang. Siang, Bos. Dia sangat mencintaiku. Tapi bekas kekasihnya yang sangat iri dengan kebahagiaan kami berusaha membuatnya sadar kepada siapa ia jatuh cinta. Sayang. Itu dia orangnya. Selamat ya. Selamat ya, Ji. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Waduh, kamu benar-benar sangat cantik. Dan kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Terima kasih, Ratna. Ki, ayo mulai. Kenapa, sayang? Kenapa? Tidak. Kenapa, sayang? Tidak. Sayang, kenapa? Tidak. Apa yang terjadi, sayang? Ayo, teruskan. Kenapa, sayang? Kenapa, sayang? Kenapa dengan sulingnya, sayang? Sayang. Lihat Senoaji, lihat baik-baik. Siapa pasangan kamu sebenarnya? Tidak. Dia hanyalah seekor ular, Senoaji. Tidak. Dia hanyalah seekor Tidak. Tidak. Itu adalah pengalaman pahitku. Mudah-mudahan apa yang terjadi padaku tidak terjadi denganmu. Dan kamu benar-benar bisa jadi istri Brahmastha.
Dan keluarganya tidak akan pernah tahu kalau kamu ini ular. Pergilah Resti, temui Bermas Tomo. Iya, Nyi. Tolong Pak Gatot katakan sekali lagi kepada saya. Kenapa Pak Gatot menyarankan saya agar tidak meneruskan hubungan saya dengan Resti? Kenapa? Begini bos, ular-ular aneh tadi yang membuat saya jadi berpikir. Berpikir kalau Resti itu ular? Saya tidak bicara begitu bos. Tapi kalau di sana tadi tidak ada rumah satupun. Tidak ada tanda-tanda kalau di sana ada penduduk. Apa tidak mungkin kalau daerah itu hanya dihuni oleh ular? Pak Gatot, tempat tadi bukannya tidak berpenghuni. Di sana ada Nyi Panggi? Begini bos, saya kok jadi curiga pada keberadaan Nyi Panggi. Curiga bagaimana? Jangan-jangan Nyi Panggi itu justru siluman ular itu. Kenapa Pak Gatot bisa berpikiran seperti itu? Begini bos, yang pertama, Nyi Panggi begitu mudahnya mengusir ular-ular yang mengepung saya. Pak Gatot. Seorang pawang kan bisa melakukan hal seperti itu. Iya kan? Iya sih. Tapi yang kedua. Saya melihat ada semacam sisik ular di belakang telinganya. Apa? Menurut istri saya, manusia siluman ular itu punya sisik di belakang telinganya, bos. Sisik ular? Iya. Memang tidak jelas, bos. Tapi kalau diperhatikan betul, akan terlihat sisik ular itu di belakang telinga. Pak Gatot ini suka ngawur. Maaf Pak, mengganggu. Ya? Ada yang mau menghadap. Siapa? Pak Kirno. Suruh dia masuk. Pak Kirno, silahkan. Silakan. Maaf Den, di gardu ada Non Resti. Katanya ingin ketemu. Di gardu mana? Di blok 3 Den. Blok 3? Ayo. Ada apa? Resti mau dikawin paksa, Bram. Resti nggak mau pulang. Resti mau sama Bram aja. Sekarang kamu yang tenang, jangan menangis. Dan tolong ceritakan semuanya pada saya. Resti dipaksa kawin, Bram. Resti kabur. Ayo, masuk. Kir, kamu tahu nggak dari mana tadi yang namanya Resti itu datang? Tidak tahu Pak. Tahu-tahu sudah di situ Pak. Mau kemana itu Pak? Jangan sampai dia ke sana lagi. Kemana Pak? Kamu jangan kuping saja, ayo sana kerja. Oke Resti, kamu ingin dipaksa kawin. Dan kamu ternyata lebih memilih lari kepadaku. Karena aku tahu kamu mencintai aku dan aku mencintai kamu. Iya. Tapi kalau masalahnya sudah menjadi seserius ini, dan aku harus membawa keseriusan hubungan kita pada papa dan mama, maka aku harus tahu siapa kedua orang tuamu dan di mana tempat tinggal kamu. Tapi Resti nggak mau dikawin paksa, makanya Resti nggak mau pulang. Tapi aku harus juga mengenal kedua orang tua kamu. Kamu nggak mengenal sifat mereka, Bram. Itulah sebabnya Resti, kenalkan aku pada mereka. Berhenti, Bram, berhenti. Kenapa? Bram, aku bilang berhenti. Oke. Kita berhenti. Tapi bukan berarti kamu harus turun dan pergi ke tempat lain. Ya pokoknya Resti nggak mau pulang. Iya, kamu tidak usah pulang, Resti. Lihat. Atau yang itu? Pilih yang mana? Pilih mana apanya? Kalau kamu belum bisa ceritakan kedua orang tua kamu dan memberitahukan di mana tempat kamu tinggal, maka aku juga belum bisa membawa kamu pulang memperkenalkan kepada kedua orang tuaku.
Tidak apa-apa, asal Resti tetap bersamamu dan tidak pulang. Berarti dua Netral 1 itu akan menjadi tempat tinggal kamu untuk sementara. Berani kamu tinggal di situ? Berani? Berani. Kalau boleh, Resti pilih yang besar itu. Itu gudang bekas bengkel. Resti tidak takut? Tidak. Kamu tidak pantas tinggal di tempat seperti itu. Masih ada tempat yang lebih baik untuk kamu. Nggak apa-apa kok, Bram. Semuanya sama aja. Ya, kalau itu pendapatmu, ya sudah. Mau dibawa kemana dia? Tidak. Mana ular ini? Tidak. Kenapa ini? Kenapa saya di sini? Kenapa tidak di kamar? Tenang, Pak. Tenang. Panasmu sudah turun. Bisa yang ada dalam tubuhmu sudah dikeluarkan. Ki Wareng yang mengeluarkan. Ki, ular itu ada di mana-mana. Ada di kaca depan, kaca samping, dan di jok belakang mobil saya, Ki. Ya, ular yang berada di jok belakang itu adalah ular yang menyerang kamu. Tapi kenapa tiba-tiba ada ular sebanyak itu, Ki? Nyi Pangki, ini semua karena Nyi Pangki. Ya, saya ketemu dengan dia, Ki. Tapi siapa dia? Kenapa Ki Wareng menyebut-nyebut dia? Nyi Panggi tidak ingin hubungan Resti dengan Den Brahmasto rusak gara-gara kamu, Pak. Jadi perempuan yang bernama Resti itu adalah siluman ular. Ular sanca. Aku bisa membuktikan kalau kalian mau. Dengan apa, Ki? Ini. Dengan ini. Dengan seruling ini. Dengan ini, Resti pasti akan berubah wujud. Dia akan menjadi ular yang besar. Resti, aku harus pulang. Sampai besok ya. Enggak, Bram. Kamu nggak boleh pulang. Resti, pemilik penginapan ini tahu betul siapa aku dan kedua orang tuaku. Dia pastinya akan bicara jujur sama kedua orang tuaku kalau hari ini aku tidak pulang. Tapi Resti nggak mau sendirian, Bram. Resti, gimana aku bisa bicara sama papa dan mama kalau hari ini aku tidak pulang? Oke, kamu jangan khawatir. Besok pagi-pagi sekali aku sudah sampai di sini. Dan semoga aku datang membawa kabar baik. Oh iya, kamu jangan sampai keluar kamar. Ya? Aku pulang ya. Iya.
kasih, Bi. Bram, duduk Bram. Kau sudah mendapatkan alamat itu belum? Belum, Pak. Bagaimana bisa belum, Bram? Hah? Kamu seharian meninggalkan kantor dan kamu tidak ada di pabrik, Bram. Tapi tadi saya ke kantor kok, Pak. Ya, tapi kamu cuma absen kemudian pergi lagi. Bram, kamu kemana aja? Saya kan memenuhi keinginan Papa, Ma. Mencari rumahnya Resti. Iya, tapi bagaimana kamu bisa menemukan alamat itu kalau kamu hanya datang ke tempat-tempat itu saja, Bram? Papa tahu kemana saya mencari. Ya. Daerah itu adalah daerah yang belum terjamah oleh perkebunan. Mendiang eyangmu pernah cerita pada Papa bahwa dia pernah menyuruh orang untuk membakar salah satu goa yang ada dalam perkebunan itu. Kemudian ular itu banyak yang mati. Tapi kemudian mereka berkembang biak lagi. Dan setelah itu, orang yang membakar goa itu semuanya mati dibunuh ular, Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, silakan masuk. Jadi, karena faktor itulah perkebunan kita tidak dikembangkan ke arah sana. Iya. Tapi Pak, Resti selalu minta diantar pulang ke daerah sana dan tidak pernah terjadi apa-apa. Bram, sebaiknya kamu menjauhi Resti. Mama khawatir, Bram. Mama selalu menghubung-hubungkan Resti dengan siluman ular. Mama percaya tahayul ya? Mama tidak percaya tahayul, Bram. Tapi Mama... Bram, sudah. Biar telepon Papa yang angkat. Ma, tunggu ya. Halo. Selamat malam. Saya Hasan dari penginapan Alam Permai. Hasan, ada apa ya? Bisa bicara dengan putra Bapak? Brahma Stopa. Oh, bisa. Sebentar ya. Bram, ini. Siapa, Pak? Ini Hasan. Dia manajer guest house. Katanya mau bicara padamu. Iya. Terima kasih, Pak. Halo, ada apa, Pak? Kelihatannya ada yang tidak beres dengan Brahma. Apa? Ngantor Gatot ke situ dan menanyakan kamar Resti? Tidak bisa. Saya segera ke sana. Biar saya yang mengatasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bram, ada apa dengan Mandor Gatot? Kenapa dia menyebut-nyebut nama Resti? Maaf, Pak. Bram harus buru-buru. Permisi. Hei, Bram! Bram! Pak Gatot, saya sudah telepon Pak Brahmasto. Pak Bramnya mau ke sini. Bagus, itu yang saya inginkan. Tapi... Pokoknya Pak Hasan tenang saja. Apa ini? Siapa mereka? Ini urusan saya dengan Den Bram dan perempuan yang ada di kamar itu, Resti. Ki, pancingan kita berhasil. Sebentar lagi Den Bram kesini. Ya, mudah-mudahan bos muda itu cepat datang. Aku sudah tidak tahan untuk membuktikan siapa sebenarnya perempuan yang bernama Resti itu.
Itu pasti dukun. Itu pasti orang pintar. Pak Gatot, apa-apaan ini? Apa yang akan Pak Gatot lakukan pada Resti? Tenang dulu, Bos. Tenang dulu. Tenang bagaimana? Sekarang Pak Gatot mau mengganggu Resti, kok saya harus tenang? Apa-apaan ini? Sabar, sabar. Nyi Panggi. Nyi Panggi. Pak Gatot, saya minta kepada kalian semua, tolong tinggalkan tempat ini. Saya tidak ingin Resti yang ada di dalam tidurnya terganggu karena kehadiran kalian. Karena besok pagi akan saya hadapkan kepada kedua orang tua saya. Justru itu, Bos. Sebelum dia dihadapkan, Ki Waring ingin membuktikan kalau Resti itu siluman ular. Kami hanya ingin Mas Bram itu menyadari sebelum semuanya itu terjadi. Kamu Gatot, ngawur kamu. Ki, ayo cepat Ki. Baik, Pak Mandor. Suling. Untuk apa suling? Tolong saya, Nyi. Nyi Panggi. Tolong saya, Nyi. Tolong saya. Nyi. Nyi Panggi. Tolong saya. Ayo Ki, cepat Ki. Iya, tapi saya harus yakin dulu. Apa benar Resti ada di dalam atau tidak? Pasti benar. Masa pasang bohong? Ayo cepat. Kamu menghina Resti. Kamu benar-benar menghina saya. Sabar, Bos. Sabar dulu. Kita lihat. Lihat, Bos. Lihat. Tidak. Cukup. Tidak. Lihat, Bos. Lihat. Dia tidak tahan mendengar suara suling. Sudah cukup. Tidak. 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 Sudah. Tidak. Sudah cukup. Sudah. Bagaimana ini, Pak? Kenapa jadi begini? Entahlah. Suling. Kita ambil sulingnya. Saya Nyi Panggi, pawang ular. Maaf kalau saya terpaksa ke sini. Saya harus mengawal ular-ular saya yang merasa dipanggil. Tapi saya meniup seruling bukan untuk ular-ular ini. Tapi untuk ular yang lain. Tapi di tempat ini tidak ada ular. Di tempat ini tidak ada ular. Jadi jangan salahkan saya. Kalau ular-ular saya karena suling kamu datang ke sini. Ayo, minta maaf pada ular-ular saya. Ya. Baik. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalian dengar itu? Resti.
Resti. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Resti. Ayo. Tunggu di sini sebentar. Pak Gatot, apa yang telah Pak Gatot lakukan sangat memalukan, Pak Gatot. Maaf, Pak. Maaf. Kami mohon maaf. Tapi maksud kami baik. Kami... Sudahlah. Bram, sini Bram. Resti, sebentar ya. Jadi, wanita ini yang membuat kamu tergila-gila. Begini Pak, Resti akan dipaksa kawin kalau dia tidak ke sini Pak. Maafkan saya sebelumnya kalau terpaksa menyembunyikan Resti di sini Pak. Bram, apakah pantas kamu sembunyikan calon istri di gue seperti ini? Jadi... Sudah. Bram, kita bicara di rumah. Pulang. Ayo, Ma. Adi Sancayaksa, aku tidak mau lagi mendengar adanya batasan wilayah antara kekuasaan manusia yang tidak boleh dilanggar. Yang jelas, anakmu Sanca Resti sekarang ada dalam kekuasaan manusia. Mau tidak mau, Adi Sancayaksa harus merebut Sanca Resti karena dia sudah menjadi hak anakku, Kobra Agung. Tapi para Sanca tidak mungkin masuk ke wilayah yang sudah bukan menjadi habitatnya lagi Kakang Kobra Kalasan. Dan kami tidak mau. Kalau sesudah ini, para pekerja perkebunan itu membakar gua kami. Dasar penakut. Maafkan aku. Bukannya aku penakut. Tapi aku tidak mau mengorbankan para Sanca karena kebandelan anakku Resti. Jadi, maafkan aku. Kalau kau tidak mau masuk ke wilayah perkebunan, biar aku sendiri yang akan masuk ke sana. Aku akan rebut Sanca Resti anakmu. Itu demi anakku, Kobra Agung. Permisi. Bopo, Kakang Sanca tahu di mana Resti berada, Bopo. Izinkan Kakang Sanca Ireng menyelinap masuk untuk memboyong kembali Resti pulang, Bopo. Sanca Restu, sekarang adikmu sudah bukan ular lagi. Biarkan dia hidup dengan manusia pilihannya. Dan kita tidak perlu ikut campur. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Maafkan saya, Pak Mandor. Maafkan saya kalau saya tidak mampu melawan Nyi Panggi. Dan gagal untuk membuktikan kalau Resti itu siluman ular. Saya bisa menerima kenyataan ini. Tapi saya tidak akan tinggal diam. Saya harus menyadarkan Den Brahmasto. Yang namanya Resti itu adalah siluman ular. Iya, betul, Pak. Tapi apa jadinya kalau akhirnya terjadi salah paham antara kita dengan Den Brahmasto? Kalau kita bisa membuktikan apa yang kita katakan, kesalahpahaman ini akan terhapus. Iya, tapi bagaimana kalau Bapak dipecat? Lebih baik dipecat daripada melihat yang tidak baik di depan mata. Apa itu? Siapa sih itu, Pak? Bapak dan Ibu tunggu di mobil. Biar saya yang turun. Bapak tunggu di mobil. Kau tidak mengenalku, Wareng? Ki Condromowo? Ini aku, Wareng. Lama sekali kita tidak ketemu, Ki. Aku melihat kerjamu tadi, Wareng. Yang dengan? Ya, yang di penginapan tadi, Wareng. Iya. Ternyata mereka teman lama. Saya kalah. Nyi Pangge dan ular-ularnya bukan lawanmu. Oh ya, katakan pada mandor yang meminta bantuanmu itu.
Aku akan melakukan semua yang ia inginkan. Panggil dia, Wareng. Kita dipanggil. Kita ke sana. Baik, baik. Ular! Ular! Ada apa? Ada Mana? ular mau Mana menuju ular? kemari. Banyak sekali, Pak. Mana? Itu ularnya, Pak. Ada apa ini? Ular, Pak. Kenapa kalian bergerak begitu? Ada apa? Ular, Pak. Ular Ular banyak apa? sekali di luar, Pak. Iya, Pak. Banyak sekali. Oh, tidak. Kenapa jadi banyak ular seperti ini? Tapi kenapa mereka diam? Sepertinya ada yang dicari, Pak. Pasti ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Ki Wareng. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ular. Tenang, Ada apa ini, Pak? Kenapa jadi ada barisan ular di sini? tenang, semuanya tenang. Tenang semuanya. Para kobra itu mencari Resti. Jangan khawatir. Kobra itu akan saya usir dari sini. Saya akan kasih tahu mereka kalau yang mereka cari sudah tidak ada. Tenang saja, permisi. Baik, Ki. Berarti benar Pak kata Ki Wareng. Yang namanya Resti itu memang siluman ular. Ya. Kamar yang kalian masuki adalah kamar Resti. Masa kalian tidak tahu kalau dia sudah tidak ada? Hei. Itu yang namanya Ki Candromowo. Iya, Bopo. Mau apa dia kesini? Dia tidak ada urusan dengan kita. Kalian memang tidak ada urusan denganku. Tapi kedatangan kalian ke Guest House membuat orang-orang ketakutan. Karena itulah, kalian berurusan denganku. Aku mencari Sanca Resti, Ki. Resti tidak ada di sini. Brahmasto membawanya pergi. Sanca Resti itu calon pengantin anakku. Dan aku harus mendapatkannya kembali. Kalian akan mendapatkannya kembali setelah kusadarkan Brahmasto bahwa pilihannya salah. Aku akan mencari sendiri Sanca Resti di mana. Dan kau tidak usah ikut campur. Akan kubuat perkebunan ini geger dengan para kobraku. Ayo. Iya, Bopo. Ayo. Tidak. Kalian tidak akan pernah ke sana. Hati-hati. Iya, Bopo. Serang! Tenanglah kembali. Tak akan ada ular lagi yang datang ke tempat ini. Sampai nanti. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Aku dan Mandor Gatot harus berangkat sekarang, Ki. Ki Wareng tidak usah ikut. Baik, Ki. Nyi Panggi. Kamu pasti akan ikut campur urusan Sanca Resti, Ki Condromowo. Ya, kau mau apa, Nyi Panggi? Aku tidak ingin hubungan Sanca Resti dan Brahmasto gagal seperti yang aku alami dulu. Ayo maju. Kurang ajar. Mudah-mudahan Nyi Panggi tidak akan mengganggu kita lagi. Ma, apakah Bram sudah tahu kalau ia harus ke sini dulu sendirian? Sudah, Pak. Tapi Bram tersinggung. Dia akan tetap ke sini kalau Resti sudah boleh ikut, Pak. Loh, bagaimana? Bagaimana kita bisa bicara bebas kalau orang yang kita bicarakan ada di sini, Ma? Ma, kita harus lebih jauh mengenal Resti, Ma. Kita tidak akan membeli kucing dalam karung. Resti bukan kucing dalam karung, Pak. Bram? Selamat siang. Tidak apa-apa. Resti sudah mendengar semuanya. Bram, maksud Papa bukan begitu. Maksudnya begini. Bram, jujur saja, Bram. Papa dan Mama ingin lebih jauh mengenal Resti. Kami takut kalau... Papa takut kalau Resti adalah jelmaan siluman ular. Itu kan yang mau dikatakan? Maaf, boleh saya ikut bicara? Siapa? Ibu? Siapa? Ini ibunya Non Resti, Den. Saya Nyonya Sayuti, ibunya Resti. Kenapa ibu kesini? Tidak boleh ibu menyusul kamu. Oh, silakan, silakan. Iya, Bu, silahkan. Kebetulan sekali kami ingin bertemu dengan ibunya Resti. Terima kasih. Silakan duduk, silakan. Silakan. Maaf sebentar. Sini, Bu. Ibu, Resti jadi bingung kalau ibu ada di sini. Resti, di rumah ini mereka menyambut kamu dengan baik. Itu artinya pertanda baik. Apa ibu salah kalau ibu menyusul kamu ke sini? Mereka menanyakan tempat tinggal dan asal-usul kamu. Apa ibu salah kalau ibu ke sini untuk menjelaskan pada mereka? Ibu, Resti, kamu ini anak kepala suku. Kamu anak golongan terhormat. Ibu, Resti ini anak ular. Kita ini bangsa siluman ular. Itu yang ingin ibu katakan pada mereka. Ma, Papa jadi bingung. Apa sebenarnya yang kita hadapi ini? Mama juga bingung, Pak. Jawab Resti, Bu. Apa yang akan ibu jawab kalau mereka menanyakan di mana kita tinggal dan siapa kita sebenarnya? Iya Resti. Kamu benar. Kamu memang anakku. Ibu sangat merasa bahagia. Kamu bisa diterima dengan baik di rumah ini. Semua ini membuat ibu kehilangan kendali. Ibu harus bagaimana, Resti? Ibu sih, ibu terlalu gegabah dan ibu terlalu terburu-buru. Dan kenapa ibu tidak membiarkan Resti untuk menyelesaikan masalah Resti sendiri, Bu? Iya, Resti. Sekarang, apa yang harus ibu lakukan? Sudah, jangan diteruskan, Nyi. Kaget, Nyi. Ki Condromowo.
Tunggu dulu. Apa ini Pak Gatot? Siapa yang Pak Gatot bawa ke sini? Maaf Pak, saya tidak puas. Saya belum putus asa. Kalau semalam Ki Wareng gagal membuktikan kalau yang namanya Resti itu siluman ular. Tapi kali ini saya yakin Ki Condromowo akan bisa membuktikan apa yang saya katakan. Benar-benar menghina kamu. Sabar. Saya tidak kenal Bapak. Saya tidak punya urusan dengan Bapak. Cepat pergi dan tinggalkan tempat ini. Saya hanya akan pergi kalau saya sudah bisa memulangkan Sanca Resti dan Nisayuti ibunya. Sanca Resti? Iya. Di dunia sana Resti bernama Sanca Resti. Ia golongan ular sanca. Menghina sekali Bapak ini. Bram! Bram! Resti! Pergi kamu dari sini, Condromowo. Jangan ikut campur urusan kami. Bagus, Nyi. Ulah kanuraganku memang kalah beberapa tingkat darimu. Hentikan, Bram. Hentikan perkelahian itu. Iya. Tapi mampukah kau menghadapi sulingku? Bram, lihat. Tidak. 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 Lihatlah, yang aku takutkan terjadi. Bukan kebahagiaan yang kita dapat, tetapi tangis. Izinkan aku orang itu, Bobo. Tahan saja, simpan kemarahan. Kematian harus dibarengi dengan kematian. Tugas kami membalas dendam, Bobo. Tidak, ini tugasku. Kalian tunggu saja di sini. Dan jangan melakukan apa-apa tanpa perintahku. Paham? Iya, Bobo. Iya, Bobo. Bobo, Bobo mau apa? Iya, Bobo. Apa yang Bobo lakukan? Jangan banyak tanya. Tunggu saja di sini. Iya, Bobo. Iya, Bobo. Tidak. Dendam. Bersyukurlah pada Allah karena semuanya belum terlambat. Iya. Kau mau apa, Ki Sanca Yaksa? Aku mau menjemput istri dan anakku. Ambillah jasad istrimu dan bawa pergi putri kesayanganmu. Pulanglah dengan damai.